Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 20 Juli 2020, maka seperti biasa pada kesempatan malam ini kita memberikan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkamil Udhiyah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sembelihan kurban. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada masih bab yang ketiga, al-babu tsalits. Maka berkata penulis hafizahullah, al-udhiyah sunnah muakkadah, bahwa sembelihan itu yang rajih dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan hukum sembelihan, seperti kita bahas di sesi yang keempat, menjadi dua ucapan. Ucapan yang pertama jumhur dari ahlul ilm, seperti dari para sahabat dan para tabi'in serta itba' tabi'in dan para ulama yang setelah mereka. Maka jumhur ahlul ilm seperti Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri rahimahum radhiyallahu anhum, dan juga dari para tabi'in Sa'id bin Musayyib, Al-Qamah, Al-Aswad, Atha ibn Abi Rabah, dan para itba' tabi'in seperti Imam Asy-Syafi'i, wa kadzalika Ishaq ibn Rahawayh. Maka mereka mengatakan hukumnya sunnah, dan telah kami sebutkan dari pendalilan diantaranya hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa adfarih." Barang siapa yang telah mengetahui masuk kepada hilal Dzulhijjah, maka dan dia menginginkan untuk melaksanakan ibadah sembelihan agar tidak mencukur rambutnya dan bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan di riwayat lain disebutkan, man kana lahu dzibhun yadbahuhu, barang siapa seorang yang mempunyai sembelihan untuk disembelih. Maka lafaz ini ditaklikkan hukum sembelihan dengan barang siapa yang menginginkan sembelihan, menandakan hukumnya bukan wajib. Barang siapa yang menginginkan untuk menyembelih berarti bukan wajib. Kalau wajib, maka barang siapa yang diharuskan untuk menyembelih, seperti itu lafaz wajib. Dan pendalilan yang kedua dari Aisyah yang merupakan fi'il Nabi, di mana Nabi menyembelih di hari Id dengan al-kabs dan meminta kepada Aisyah untuk diasah dari alat sembelihannya, kemudian Nabi menyembelihnya. Dan ini adalah mujarrad fi'il Nabi, tidak memberikan makna wajib. Dan begitupun disebutkan oleh para ulama dari hadis-hadis yang datang dari berbagai sahabat, bimajmu' turuqihi bisa hasan li ghairi. Di saat Nabi menyembelih, dhaha bi kabsin aqram wa qala hadza anni wa amman lam yadah min ummati. Di hadis Abi Sa'id, dan juga di hadis dari Jabir bin Abdullah, dan juga hadis dari Anas bin Malik, dan juga hadis dari Abu Rafi'. Maka wajah pendalilannya disebutkan oleh Az-Zarkashi, faman lam yadah minna faqad kafahu tadhiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
wa nahika biha udhiyah. Maka lafaz di sini, sembelihan ini untukku dan untuk kaum muslimin yang tidak menyembelih dari umatku, menandakan bahwa sembelihan itu tidak wajib dengan sebutan Nabi dan bagi kaum muslimin yang tidak menyembelih. Maka jika menyembelih itu wajib, Nabi tidak akan mengucapkan seperti ini. Ini pelajaran kita di pelajaran yang keempat tentang pendalilan jumhur tentang sunnah muakkadahnya sembelihan kurban. Dan sekarang di pelajaran yang kelima ini kita masuk kepada permasalahan bantahan kepada mereka orang-orang yang mengatakan wajib. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan di antara para ulama sedikit yang mengatakan wajib. Di antaranya mereka yang mengatakan wajib adalah yang masyhur dari Abu Hanifah dan Al-Auza'i dan Ar-Rabi'ah dan yang lainnya. Yang jelas bukan masalah sedikit ataupun banyaknya yang mengatakan, tapi pendalilan. Kita butuh kepada pendalilan. Maka di sini setelah kita mengetahui mana pendalilan jumhur bahwa sembelihan itu sunnah muakkadah, kita telah jelaskan di pelajaran kita di sesi yang keempat. Maka di sesi yang kelima ini kita berikan pembahasan khusus tentang arad ala qaul biwujubil udhiyah, bantahan kepada mereka yang mengatakan sembelihan kurban itu hukumnya wajib. Maka kita bantah dari segi apa? Dari segi pendalilan mereka. Dan pendalilan seperti terperincinya permasalahan wajib atau tidaknya sembelihan tentunya bukan dari Al-Quran. Karena adilah di dalam Al-Quran bersifat umum, maka perinciannya datang dari hadis-hadis Nabi. Maka hadis-hadis ini yang akan kita bantah. Dari pendalilan-pendalilan kelompok yang mewajibkan sembelihan, maka secara global kita jawab pendalilan mereka datang bi ahadits sharihah walakin ghairu sahihah. Pendalilan mereka dengan hadis-hadis yang sharih, alfaduha sharihah, lafaz-lafaznya jelas, sangat description, memberikan makna wajib. Namun sayangnya pendalilannya tidak sahih. Idan adilatuhum sharihah walakin ghairu sahihah. Maka dari lafaz-lafaz yang istadalla bihi Abu Hanifah biwujubil udhiyah, awalan min hadis Abi Hurairah. Yang pertama datang dari hadis Abu Hurairah. Maka di hadis Abi Hurairah dikatakan kepada Nabi, rufi'a ila Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha 'anil atirah wa kanat dhabihah yadbahuha fi Rajab fanahahum anha wa amarahum bil udhiyah ada huwa syahiduna. Fa fi hadzal hadis Nabi melarang al-atirah. Ma hiya al-atirah? Dhabihah yadbahuha fi Rajab. Al-atirah fi zaman al-jahiliyah yadbahun fi syahri Rajab. Wal an nahnu muslimun la yusra adzabiha fi syahri Rajab walakin fi Dzulhijjah fi Idul Adha ma'a ayami tasyrik. Pada hari Idul Adha bersama hari tasyrik yang 3. Fanahahum anha. Maka Nabi melarang dari atirah setelah masuk Islam. Walakin madza wa amarahum bil udhiyah. Maka diganti oleh Nabi amarahum bil udhiyah. Diperintahkan kaum muslimin oleh Nabi untuk melaksanakan sembelihan. Hadza huwa asyahid, kata mereka. Fa na'am qulna lahum wajhu dalalah wadihah. Poin pendalilannya jelas. Wa lafdhuhu sharih wa amarahum bil udhiyah. Wa wajhu dalalah lafaz amara fi ilmil usul memberikan makna wajib. Lafaz amara yufidu bihil wujub. Aina dalil ala anna amr yufidu bihil wujub? Man yadhkur lana dalilan? Siapa yang bisa menyebutkan dalil al-amr
fi ilmil usul yufidu bihil wujub. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim ada falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Fa fi hadhihi al-ayah falyahdhar, beware, caution, hati-hati bagi kalian yang menyelisihi perintah Nabi. Maka yukhalifuna an amrihi, maka perintah Nabi dijadikan wajib. Kenapa? Karena ada beware dan caution, ancaman yang keras. Bisa jadi dia itu antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ditafsirkan di dunia diberikan fitnah, qalbuhu yata'allaq bil bid'ah wa bi maksiyah bisabab mukhalafah bis sunnah. Maka ditakutkan hatinya menjadi cinta kepada bid'ah dan cinta kepada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Wa yusibahum adzabul alim fi dunya wa fil akhirah. Fi dunya kama yastamir masalan fi saraqah hatta quti'at yaduh wastamarat fi zina hatta muhsan farujim fa adzabun alim fi dunya wa fil akhirah bidukhul ilan nar. Faidan, ini dalil pendalilan tentang permasalahan al-amr fil asl yufidul wujub. Maka fi hadal hadits an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bil udhiyah. Idan al-udhiyah sembelihan ma'murun wa ma'murun bimakna wajib. Hadal an wajidalalah walakin dalilnya tidak sahih, istidlal bihaditsin dhaif. Akhrajahu Al-Bazzar di dalam musnadnya dari jalan Abdullah ibn Yusuf haddatsana Ibnu Lahiyah an Bukair ibn Abdullah ibn al-Asaj an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah. Kisahnya sama, naha Rasulullah SAW anil atirah thumma amarahum bil udhiyah. Fa istafadna min hada min qaul Al-Bazzar hina qala Al-Bazzar la ya'ti wa hadzal hadits la na'lam rawahu an Abi Hurairah ila Sa'id wala an Sa'id ila Bukair wala an Bukair illa Ibn Lahiyah wala na'lamu asnadu Bukair an Sa'id an Abi Hurairah ila min hadzal hadits. Maknanya hadis ini menurut muhadditsin tidak ada jalan lain kecuali berkesendirian Ibnu Lahiyah dari Bukair ibnu Abdullah dari Sa'id ibnu Musayyib dari Abi Hurairah. Tidak ada riwayat yang lain yang menguatkan. Maknanya istilah seperti ini menandakan bahwa telah berkesendirian di sanad ini. Tidak ada yang mengikuti. Perkara seperti itu dilihat apakah berkesendiriannya dari rawi-rawi yang thiqah. Jika berkesendirian dari rawi yang thiqah tidak apa-apa. Bisa jadi dari hafalannya yang kuat. Namun yang jadi masalah, hadis ini kata Al-Bazzar berkesendirian, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari Ibnu Lahiyah dari gurunya Bukair. Dan Ibnu Lahiyah mahaluh. Ibnu Lahiyah barakallahu fikum, dia dari muhaddits ahli Misr, dari Mesir. Dan Ibnu Lahiyah terbakar kitabnya. Uhturiqat kutubuh, maktabahnya terbakar. Maka jika dia terbakar maktabahnya, bagaimana dia mau meriwayatkan hadis? Karena di zaman dahulu tidak seperti di zaman sekarang. Hadis-hadis yang dia catat tidak ada salinannya. Maka dia telah mengumpulkan dari ulama-ulama Mesir di zamannya, kemudian terbakar. Kalau di zaman sekarang kita tulis di komputer, di laptop kita, kemudian kita simpan filenya baik di laptop, di file C, kemudian kita simpan juga di hard disk yang eksternal, atau juga kita simpan di memori HP, atau kita simpan juga di disk seperti zaman dulu. Maka jika iya dan bila komputer rusak masih ada hard disk, hard disk rusak masih ada flash disk, flash disk rusak masih ada kartu memori,
HP N bla bla bla. Namun di zaman Ibnu Lahiyah tidak ada. Sehingga terbakar kitabnya, dia akan mengembalikan kepada hafalannya rusak. Maka bagaimana periwayatan Ibnu Lahiyah dan dia di sini berkesendirian? Jawabnya, dari sini kita mengetahui berkesendiriannya di sini tidak menandakan hadis ini bagus, bahkan menandakan dari keburukan. Kenapa? Karena ditakutkan ini adalah dari rusaknya hafalan Ibnu Lahiyah, terutama setelah terbakar kitabnya. Maka para ulama, permasalahan Ibnu Lahiyah terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan dilihat siapa yang meriwayatkan dari murid-muridnya. Jika dari muridnya adalah Ibnu Mubarak dan Abdullah Ibnu Wahab dan Abdullah Ibnu Yazid Al-Muqri, maka bisa diterima. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Namun kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Ibnu Lahiyah asalnya dhaif. Dengan punya kitab masih mending dari kedhaifannya. Maka di saat kitabnya terbakar sudah tidak bisa murajaah dan hafalannya yang buruk itu lebih memperkuat kesalahannya. Maka ini adalah ucapan dari Abu Zur'ah. Di saat ditanya tentang Ibnu Lahiyah, berkata Imam Abu Zur'ah, Ibnu Lahiyah sima al-qudama minhu faqala akhiruhu wa awaluhu sawa. Bahwa bagaimana dengan periwayatan orang-orang yang mendengar dari Ibnu Lahiyah setelah terbakar kitabnya? Abu Zur'ah mengatakan hafalan dari Ibnu Lahiyah itu tidak ada apa-apanya. Dari semenjak sebelum terbakar dan setelah terbakar, maka tidak ada apa-apanya. Kecuali, kata dia, Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahab memang menulis dari Ibnu Lahiyah. Namun meskipun keduanya menulis dari Ibnu Lahiyah, walaysa mimman yuhtaju bihadithihi. Namun Ibnu Lahiyah tidaklah dari rawi yang hafalannya kuat, sehingga meskipun Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahab mencatat sebelum terbakar kitabnya, pada dasarnya memang dia rawi yang dhaif. Ini ucapan Ibnu Mubarak, ini ucapan Abu Zur'ah. Dan begitupun Abu Hatim di saat ditanya oleh anaknya, dikatakan, bagaimana periwayatan Ibnu Lahiyah? Jika diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, muridnya, dan Ibnu Wahab, apakah dibutuhkan? Qala la, tidak butuh. Maka dari sini, ini pendapat yang kedua, periwayatan Ibnu Lahiyah tidak butuh ditafsil. Pendapat yang kedua, tidak butuh ditafsil, maknanya dilihat siapa murid-muridnya. Apakah Ibnu Wahab dan Ibnu Mubarak dan Abdullah Ibnu Yazid Al-Muqri ini menandakan riwayatnya sahih? Maka pendapat yang kedua tidak usah ditafsil. Karena meskipun Ibnu Mubarak benar dia mencatat sebelum terbakar, dan Ibnu Wahab pun mencatat sebelum terbakar, dan Abdullah Ibnu Yazid Al-Muqri pun mencatat sebelum terbakar, namun asal dari Ibnu Lahiyah dia dhaif hafalannya. Ini ucapan Abu Zur'ah dan juga ucapan Abu Hatim. Dan bahkan dinukilkan dari Imam Ahmad dari Harb Ibnu Ismail, sa'altu Ahmad Ibnu Hanbal an Ibnu Lahiyah faqal dia dhaif wa dha'afahu. Dia dhaif secara mutlak. Alhasil dari sini berbeda pendapat dari para ulama. Sebagian ulama mengatakan dilihat siapa yang meriwayatkan. Jika dari Abadilah, tadi saya sebutkan siapa Abadilah? Abdullah Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Wahab, Abdullah Ibnu Yazid Al-Muqri, maka bisa diterima hadisnya menjadi sahih atau hasan. Sebagian ulama, dan ini yang kebanyakan ulama, dari Yahya Ibnu Ma'in, Imam Ahmad, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dia pada dasarnya dhaif. Meskipun yang meriwayatkan Ibnu Mubarak ataupun Ibnu Wahab, maka asalnya dhaif. Maka dua pendapat yang berbeda ini diambil keduanya oleh dua muhadits di zaman now. Syekh Al-Albani di dalam tahqiq-tahqiqnya mengikuti mereka yang tafsil. Maka jika datang hadis dari Ibnu Lahiyah, oleh Syekh Al-Albani dilihat siapa yang meriwayatkan dari dia. Apakah sebelum terbakar ataupun setelah terbakar. Adapun Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i, maka dia seperti madhabnya para ulama Imam Ahmad,
Abu Zur'ah, Abu Hatim, Yahya bin Ma'in, meskipun diriwayatkan Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahab, maka asalnya memang dia itu dhaif. Namun periwayatan kedua ini memang dari asalnya, dari kitabnya benar. Namun asal dari Ibnu Lahiyah dhaif seperti itu. Alhasil ini yang kita jadikan di sini sekarang, bahwa periwayatan hadis ini berkesendirian Ibnu Lahiyah. Dan jika kita merujuk kepada madhab para ulama yang melihat kepada akhirnya dia adalah Abdullah ibnu Yusuf, maka di sini wallahu a'lam yang zahir hadis ini hadis yang berkesendirian dari Ibnu Lahiyah, yang mana dia itu memang asalnya dhaif dan lebih lagi terbakar kitabnya, tidak bisa murajaah, maka akhirnya lebih buruk lagi periwayatannya. Maka para ulama kebanyakan muhadithun melihat hadis ini ada hadithun mungkar. Ini hadis yang mungkar. Definisinya berkesendirian seorang rawi yang tidak kuat hafalannya dan tidak diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain. Makanya Al-Bazzar mengatakan, hadal hadis kami tidak mengetahui dari Abi Hurairah kecuali diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Dan dari Sa'id bin Musayyib kecuali diriwayatkan oleh Bukair. Dan Bukair tidak ada yang meriwayatkan kecuali Ibnu Lahiyah. Dan kita tahu sekarang Ibnu Lahiyah hafalannya rusak, maka ditakutkan hadis ini dari kerancuan, kedhaifan dan kemungkaran Ibnu Lahiyah. Paham? Maka seorang muhadis dia akan mengetahui derajat Ibnu Lahiyah dhaif, datang tidak ada jalan lain kecuali dari Ibnu Lahiyah. Takut. Seperti misalnya kita mentahqiq hadis ini, aku takut hadis ini. Kenapa? Takutnya ini dari kewahaman Ibnu Lahiyah, apalagi tidak diketahui apakah di sini setelah atau sebelum, dan juga bukan rawi-rawi yang kuat tadi seperti Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Maka di sini lebih baik kita tawakuf dari khabar ini. Oleh sebab itu didhaifkan oleh para ulama hadis ini karena berkesendirian dari Abdullah bin Lahiyah, maka hadisnya mungkar. Dan yang kedua datang dari Abi Hurairah, pendalilan mereka dirafakkan kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi wa la yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu mempunyai uang dan masuk kepadanya bulan Dzulhijjah dan tidak mau menyembelih padahal punya uang di bank dia misalnya 100 juta terus ada. Membeli kambing hanya sekarang ini memang lagi trendy. Jadinya kambing yang 1,5 juta pun bisa jadi 3 juta. 3.500.000, maka tidak bisa mengeluarkan 3.500.000. Padahal di rekening banknya dia mempunyai 100 juta yang terus menerus tidak terkurangi. Maka disebutkan fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati musalla kami, kata Nabi. Maka ini dijadikan oleh kelompok Abu Hanifah ini tarhib, menandakan bahwa menyembelih itu wajib. Karena jika mampu dan tidak mau membeli, maka tidak boleh datang kepada musalla untuk sholat id. Ini ancaman, menandakan hukumnya wajib. Kita katakan of course, kita sepakat. Namun itu jika sahih. Maka hadis ini barakallahu fikum telah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Abdullah bin Ayyas Al-Qutbani dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abi Hurairah. Dirafakkan kepada Nabi, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi la yaqrabanna musallana." Namun telah datang riwayat yang lain sama sanadnya dari Ja'far ibnu Rabi', dari Abdullah ibnu Abi Ja'far dan dari Abdullah ibnu Ayyas sendiri dari Al-A'raj dari Abi Hurairah, mauqufan ucapan Abi Hurairah. Maka kalau begitu ada khilaf. Ada yang mengatakan marfu ucapan Nabi, ada yang mengatakan mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Maka mana yang rajih? Karena ini khilaf, katanya ucapan Nabi, di riwayat yang lain ucapan Abi Hurairah. Maka kenapa ini menjadi khilaf? Karena ucapan Nabi berbeda dengan ucapan Abi Hurairah. Ucapan Nabi secara mutlak dia adalah dalil. Dalil secara mutlak ucapan Nabi. Namun jika ucapan Abu Hurairah bukan dalil secara mutlak, bisa jadi ini pendapat Abu Hurairah, maka tidak dijadikan seperti dalil secara mutlak. Maka ini bedanya. Maka di sini dilihat bagaimana periwayatan yang rajih, marfu ucapan Nabi atau mauquf.
Maka setelah dicek, yang meriwayatkan mauquf ada 3. Abdullah bin Ayyas, Ja'far bin Rabi' dan Abdullah bin Abi Ja'far meriwayatkan semuanya dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Maka ini ucapan Abu Hurairah. Adapun yang marfu berkesendirian Abdullah bin Ayyas, yang mana kedudukan Abdullah bin Ayyas itu sendiri dia adalah yang rajih dhaif hafalannya. Maka di sini kita mengetahui Abdullah bin Ayyas kadang-kadang meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah dari Nabi. Dan Abdullah bin Ayyas meriwayatkan juga dari Al-A'raj dari Abi Hurairah dari ucapannya. Maka di sini menandakan Abdullah bin Ayyas ittirab, terjadi goncang padanya. Maka kita tawakuf dengan khobar dari Abdullah bin Ayyas. Lalu masih ada khobar lain, masih. Siapa dari muridnya Al-A'raj? Ada Ja'far ibn Rabi' dan ada Abdullah bin Abi Ja'far yang meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauqufan. Maka di sini hadisnya menjadi hadis yang mauquf yang rajih. Dan alhamdulillah tentang perajihan mauquf ini telah dirajihkan oleh Panglima Ilmu Ilal dari Al-Imam Ad-Daruqutni, yang mana dia mengatakan di kitabnya Ilal, warawahu Ubaidillah bin Abi Ja'far dari A'raj dari Abi Hurairah mauquf wa huwa shawab. Maka mauquf itu yang benar. Maka inilah pembantahan hadis yang kedua. Dan mereka beristidlal dengan hadis yang ketiga. Kalau tadi dari Abi Hurairah 2 riwayat, sekarang yang ketiga dari Aisyah. Berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, atas astadinu wa udahi?" Qala na'am, fa innahu dainun muqdiyun. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, bolehkah aku meminjam uang, dain, minjam kepada orang yang punya untuk membeli sembelihan? Maka Nabi mengatakan, na'am fa innahu dainun muqdi. Boleh, karena utang untuk membeli sembelihan itu akan dibayar oleh Allah, seperti itu. Maka di sini apakah pendalilannya jelas tentang wajibnya? Menurut mereka ditarik-tarik, ini pendalilannya jelas. Jelas gimana? Dibolehkan hutang untuk membeli sembelihan. Kalau dibolehkan hutang, kita juga boleh hutang untuk membeli motor. Ya kan? Apakah wajib beli motor? Tidak. Maka pendalilannya tidak sharih. Dikatakan, kata Aisyah, bolehkah meminjam uang untuk membeli sembelihan? Boleh. Karena dia utang yang akan terbayar. Maksudnya untuk ibadah akan dibayar oleh Allah. Namun wajib pendalilannya jelas atau tidak? Tidak. Karena kita punya utang untuk membeli sesuatu, berarti apakah hukumnya wajib? Tidak. Maka hadis ini ghairu sharih wala sahih. Sudah tidak jelas, juga tidak sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di sunannya dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Rifa'ah ibnu Hudair, haddatsani Abi dari Hudair an Aisyah. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Ad-Daruqutni, hadza isnad dhaif. Karena Hudair di sini yang meriwayatkan dari Aisyah, tidak pernah Hudair bertemu dengan Aisyah sehingga sanadnya munqati' dhaif. Kemudian hadis yang keempat yang menjadi istidlal mereka dari Makhnaf ibnu Sulaim, di mana disebutkan oleh Nabi, kata Makhnaf, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajib bagi setiap rumah, kepala keluarga, untuk setiap tahunnya itu menyembelih, baik kambing, baik sapi, baik unta, baik ikan. Boleh ikan? Nggak boleh ikan. Kenapa? Laisat min bahimatil an'am. Karena syaratnya harus min bahimatil an'am. Maka ikan bukan dari bahimatil an'am. Maka hadis ini juga hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi, An-Nasa'i serta Ibnu Majah dari jalan Makhnaf ibnu Sulaim, dari jalan Tariq ibnu Aun, dari jalan Ibnu Aun, Abdullah ibnu Aun, amba'ana Abu Ramlah, Amir an Makhnaf ibnu Sulaim. Maka Abu Ramlah Amir di sini majhul, tidak diketahui. Dan telah datang jalan yang kedua
dari Abdul Razak dan juga Imam Ahmad dari jalan Ibnu Jurayj, Ambana Abdul Karim an Habib ibni Mahnaf al-Anzi an abihi. Disebutkan dengan lafaz yang sama. Maka sanad yang kedua pun dhaif. Karena di sini Habib ibnu Mahnaf selain dhaif juga Abdul Karim ibnu Abi Makharid juga dhaif keduanya. Dan di sini ada periwayatan kadang-kadang menyebutkan dari bapaknya dan kadang-kadang tidak menyebutkan dari bapaknya. Maka ini terjadi ittirab dari mungkin Abdul Karim yang dhaif ataupun dari periwayatan Hubayb ibnu Mahnaf yang menyebutkan di riwayat dari bapakku, di riwayat yang lain tidak menyebutkan dari bapakku. Di sanadnya terjadi khilaf. Maka ini terjadi ittirab, kegoncangan dikarenakan dari rawi yang dhaif tadi. Maka hadis yang keempat dari Makhnaf ibnu Sulaim yang lafadznya wajib bagi setiap rumah dari kepala keluarga untuk menyembelih kambing, hadisnya dhaif. Dan yang terakhir pendalilan mereka datang dari Ali radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahal adahi kullu dabhin kana qablahu." Bahwa perintah sembelihan adalah memansuh segala sembelihan-sembelihan selain Islam. Seperti tadi sembelihan atirah yang disembelih di bulan Rajab. Dan seluruh sembelihan selain Islam semuanya diganti dengan sembelihan kurban. Maka hadis ini apakah jelas lafadznya? Semua sembelihan dihapus kecuali sembelihan kurban. Maka jika dianggap benar sahih pun, maka hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dari jalan Utbah ibnu Yaqdhan an Sya'bi an Ali. Mahadzabha al-adahi kulladabhin kana qablahu. Bahwa sembelihan kurban memansuh segala sembelihan sebelum Islam. Maka jika sahih, maka mungkin bisa dijadikan pendalilan wajib, namun sanadnya dhaif dikarenakan Utbah ibnu Yaqdhan disebutkan oleh para ulama dhaif sekali, dhaifun jiddan, dibuang hadisnya. Seperti berkata An-Nasa'i bahwa Utbah ibnu Yaqdhan ghairu thiqah. Dan begitupun berkata Ibnul Junaid Ar-Razi, la yusawi syai'an. Dia itu sangat dhaif, tidak bermanfaat sama sekali hadisnya. Maka dengan ini selesailah pelajaran kita tentang permasalahan fikih sembelihan di sesi yang kelima. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu